to listen to the word of God. Wow, hampir 1 bulan kita mencoba mempersiapkan ibadah offline di Tamrin. Begitu banyak persiapan saudara-saudara, dari lighting, dari kursi, dari prokes, so many things, dari musik, sound, there are just so many things. Dan firman yang ingin saya bagikan pada hari ini, saya rasa sangat erat kaitannya dengan apa yang baru saja terjadi dengan persiapan ini. That my season of life, musim kehidupan yang saya alami saat ini adalah masa transisi, saudara-saudara. Banyak persiapan, banyak perubahan, banyak hal-hal baru yang terjadi. Dan saya percaya itu seringkali juga seperti yang saudara alami, kita baru saja kita baru saja mengalami keadaan yang lebih baik dari COVID. Kita seakan-akan sudah lebih nyaman kehidupannya, tapi kita mendengar ada masalah tentang Rusia dan Ukraina. Lalu juga yang mulai heboh belakangan ini minyak goreng, saudara-saudara. Di rumah saya minyak goreng mulai saya peras, semua kentang goreng McDonald saya kumpulkan kembali minyak-minyak tersebut agar bisa saya jual dengan harga yang tinggi. Enggak deh. Tapi there are just so many things that keeps changing. Dan waktunya semakin cepat. Waktu dulu mungkin kita berpikir 1, 2 tahun, 3 tahun bisa lebih sedikit stabil lalu kita berubah. Tapi sekarang kayak seakan-akan monthly, weekly, daily, things just change so fast. Dan hari ini saudara-saudara saya ingin membagikan sebuah firman yang saya beri judul A Prisoner of Hope. A Prisoner of Hope. Tema bulan ini saudara-saudara, tema bulan ini di gereja kami adalah tentang damai sejahtera. Saya tahu judul khotbah saya jauh dari damai sejahtera, but I want to tell you this. Saya sangat percaya bahwa damai sejahtera itu lahir saudara-saudara, bukan dari tidak adanya masalah, bukan dari nyamannya kehidupan, tapi saya percaya damai sejahtera itu lahir saudara-saudara dari the presence of Christ, kehadiran Kristus. Dan kehadiran Kristus yang membedakan itu cuma satu, yaitu the assurance, jaminan dari janji Dia, saudara-saudara. Bahwa apa yang Dia katakan itu pasti Dia lakukan, disitulah ada sebuah damai sejahtera yang mengalir. Jadi bukan masalah tentang seberapa banyak janji yang Dia berikan, tapi seberapa banyak janji yang Dia tepati, saudara-saudara. Seberapa banyak janji yang Dia genapi dan Dia lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, itulah lahirnya saudara-saudara damai sejahtera. Maka itu firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Ketakutan itu bukan muncul dari kita berkata, ketakutan bukan hilang, bukannya muncul ya. Bukan hilang dari kita berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bukan saudara-saudara. Tapi ketakutan itu bisa hilang karena kita tahu ada sebuah jaminan yang lebih besar yang membuat kita tenang menghadapi ketakutan itu. Firman hari ini begitu personal buat saya. Jika saudara-saudara yang mengenal saya atau yang dekat, atau yang tahu cerita saya selama setahun ini, kehidupan saya seakan-akan berubah terus seperti saham, saudara-saudara. Naik turunnya luar biasa drastis. Berubah mulu kehidupannya. Dan somehow saudara-saudara, saya teringat sebuah cerita yang menjadi kekuatan selama musim kehidupan saya yang berbeda ini. My sermons lately, if I can be honest with you, tidak banyak mengajarkan saudara-saudara. Bukan hasil dari pembelajaran saya lalu saya bagikan, tapi lebih ke arah hasil yang saya rasakan dan yang Tuhan singkapkan di dalam perjalanan kehidupan saya. Hari ini cerita yang saya ingin gunakan kembali saudara-saudara dari kitab Zakaria. Jadi ceritanya sedikit background. Ini adalah cerita bagaimana bangsa Israel dari pembuangan dari negeri Babylon. Banyak yang menubuatkan tentang jatuhnya bangsa Israel ke tangan Babylon. Salah satunya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia terus mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat, kembalilah ke jalan Tuhan. Sebab jika tidak engkau akan mengalami masa pembuangan, dan mereka tidak bertobat saudara bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel pun mengalami masa pembuangan selama 70 tahun di Babylon.
Lalu setelah 70 tahun itu bangsa Israel pun kembali. 2 minggu lalu saya sempat menceritakan tentang sedikit background. Mereka kembali dari negeri pembuangan dengan 3 kloter. Yang pertama kloter yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yeshua di dalam membangun the temple of God, bait Allah Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu bahwa mereka mengalami stuck, saudara-saudara. Karena it's not easy. Saudara mesti sadar, mesti mengerti konteksnya, saudara-saudara. Bahwa 70 tahun ketika mereka berada di Babylon, itu mereka kehilangan sebuah generasi. Sebuah generasi hilang, saudara-saudara. Jadi generasi-generasi yang kurang lebih umur 10 tahun, 20 tahun sebelum masa Babylon, mereka sekarang yang menjadi tua-tua, berumur 80-90 tahun dan kembali ke Yerusalem. Tapi ada sebuah generasi baru yang muncul, saudara-saudara. Yang mereka bahkan tidak mengerti tentang Yerusalem. Mereka hanya mendengar cerita Yerusalem, tapi mereka belum pernah melihat Yerusalem. Jadi ketika mereka kembali dan mereka mendirikan rumah Tuhan, ada sebuah konflik yang terjadi. Karena ada generasi yang sudah menjadi tua saat ini, mereka pernah melihat bait Salomo. Mereka pernah melihat bagaimana luar biasanya megahnya rumah Tuhan. Tapi ada sebuah generasi yang mereka bahkan tidak pernah melihat sedikit pun rumah Tuhan tersebut. Jadi ada sebuah konflik of interest. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka berhenti di dalam membangun rumah Tuhan, saudara-saudara. Dan mereka kehilangan fokus dan akhirnya membangun kekayaan mereka sendiri. Tapi ada sebuah dilema yang lain selain itu, saudara-saudara. Daniel telah menubuatkan di Daniel pasal 7. Bahwa melalui mimpi yang dia lihat, kerajaan Babilonia akan runtuh. Ada akan 4 raja yang mendominasi Israel. Yang pertama adalah Babilonia, Raja Nebukadnezar. Lalu yang kedua akan bangkit sebuah kerajaan, saudara-saudara, yaitu kerajaan Persia, yang akan menghancurkan Raja Babilonia dan menjadi the next dominion of Israelites. Dan itu digenapi di dalam kehidupan Daniel oleh Raja Darius atau Cyrus yang kita sering dengar. Tapi akan ada bangkit lagi, saudara-saudara, yaitu raja ketiga, yaitu kerajaan Yunani. Saudara pasti pernah dengar nama ini, yang dipimpin oleh Alexander Agung, saudara-saudara. Inilah kerajaan ketiga yang akan menguasai bangsa Israel. Setelah itu baru masuklah kerajaan keempat. Dan saudara pasti sudah tahu, yaitu kerajaan Romawi, saudara-saudara. When I was listening to this thing, ketika saya mendengarkan cerita ini, saudara-saudara, saya sangat merasa ini erat hubungannya dengan kehidupan saya. Ketika saya mulai melakukan sesuatu, ada transisi, saya mulai membantu papa di toko, saya mulai melakukan pelayanan saya. Things keep changing. Saya pikir saya sudah akan mulai settle, semuanya sudah akan baik-baik saja. Sebagaimana bangsa Israel kembali dari Babilonia, membangun kota Yerusalem kembali, membangun kembali rumah Tuhan itu. Tapi tanpa menunggu lama, Alexander Agung menguasai Israel, saudara-saudara. Kita semua saya rasa setuju, kita semua are looking for stability. Kita semua pengen semuanya itu terprediksi. Nggak terlalu berubah, bener gak sih? Harga kalau bisa jangan terlalu naik. Kalau yang dagang pasti pinginnya gitu, harga jangan berubah. Kalau bisa terprediksi semuanya, kehidupan, pernikahan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan, semuanya kita pingin yang terprediksi, yang stabil, saudara-saudara. Tapi seringkali damai sejahtera kita hilang. Karena perubahan itu tidak mungkin dihindari, pasti terjadi, namun yang bikin kita benar-benar khawatir adalah perubahan itu terjadi begitu cepat, saudara-saudara. Begitu cepat. Kita bahkan tidak mempunyai waktu untuk mempersiapkan. Kita pikir timeline kita masih panjang. Kita pikir masih bisa ada waktu 1 bulan, masih ada 2 bulan. Tapi tanpa kita sadari, sekarang kita sudah mesti melakukan dan menghadapi perubahan itu, saudara-saudara. Disitulah Zakaria menguatkan bangsa Israel. Di pasal 9, saudara-saudara. Dia datang menguatkan bangsa Israel dengan berkata demikian. Kembalilah ke kota bentengmu. Dan saya suka kata ini. Hai orang tahanan yang penuh harapan. A prisoner of hope. Pada hari ini juga aku memberitahukan
Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Wow. Zakaria itu artinya adalah the Lord remembers. Bahwa Tuhan mengingat apa yang Dia janjikan di dalam kehidupanmu. Tuhan mengingat apa yang Dia ingin lakukan di dalam kehidupanmu. Sebagaimana Tuhan mengingat bagaimana Dia merencanakan perkara besar di dalam bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel mulai mengalami putus asa menghadapi kerajaan demi kerajaan demi kerajaan, saudara-saudara, Tuhan menggunakan sebuah terminologi yang begitu akrab bagi bangsa Israel, yaitu a prisoner. Mereka baru saja mengalami 70 tahun menjadi seorang tahanan di negara Babilonia. Tuhan tidak menggunakan terminologi yang lain yang mungkin asing, saudara-saudara, tapi Tuhan menggunakan sebuah terminologi yang begitu kental di dalam kehidupan mereka, yaitu tahanan. Karena tahanan, saudara-saudara, selama 70 tahun di bangsa Babilonia, mereka tidak mempunyai kebebasan. Seorang tahanan tidak mempunyai pilihan di dalam langkah kehidupannya. Seorang tahanan itu seringkali identitas mereka lekat dengan rantai yang mereka bawa, saudara-saudara. Seorang tahanan seringkali suka tidak suka mereka harus mengambil identitas mereka atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang berkata bahwa engkau adalah tahanan dari narkoba. Mungkin ada yang berkata engkau adalah tahanan dari pembunuhan. Engkau adalah tahanan dari pencurian. Dan sifat tersebut melekat dalam kehidupan kita. Kita berpikir, benar, identitas saya adalah seorang pencuri. Identitas saya adalah seorang pecandu. Itulah sifat tahanan, saudara-saudara. Mereka tahu, mereka mengerti selama 70 tahun di Babilonia, di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Mereka bukan orang bebas. Mereka tidak dapat melakukan perbuatan agama mereka. Mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka tabur, itu yang mereka dapatkan. Mereka tidak melakukan menanam dengan bebas, saudara-saudara. Semua yang mereka lakukan bukanlah menjadi kebiasaan mereka dan bukanlah menjadi milik mereka, saudara-saudara. Itulah seorang tahanan. Tapi ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, engkau berpikir bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang hancur, berubah, didominasi, dikuasai, tidak ada yang baik. Tuhan berkata, you are a prisoner. Betul. But you are a prisoner of hope. Kau ada seorang tahanan yang penuh harapan. Identitasmu yang rantai yang melekat padamu itu bukanlah rantai penghukuman, bukanlah rantai penghakiman, tapi rantai yang membawa harapan, saudara-saudara. Tadi saya cerita, the sermons that I'm sharing with you lately is not about teaching, it's about testimony. Sebuah kesaksian yang saya jalani, saudara-saudara. Karena ketika problem silih berganti, saya pikir ini udah selesai. Urusan yang A sudah mulai akan settle. Tiba-tiba urusan B muncul aja gitu. Urusan B kita coba atur pelan-pelan, kita pikir udah mulai selesai gitu. Muncul lagi urusan C. Kita coba hadapin, kita pikir juga udah bakal selesai. Urusan A yang kita pikir udah selesai muncul lagi gitu. You just keep changing and changing and changing. As if seakan-akan permasalahan kita gak ada ujungnya. Betul gak? Saya rasa banyak dari saudara yang mungkin belakangan ini mengalami hal demikian. Saudara baru saja dapat flow-nya, baru saja dapat ritmenya. Tiba-tiba something showed up. Dan seakan-akan saudara harus pencet reset button. Kayak mesti dirubah lagi, di-adjust lagi. And we are tired. Kita capek. Capeknya karena gak selesai-selesai urusannya. Tapi ketika Tuhan berkata, you are a prisoner of hope. Wow. Saya mendapatkan kekuatan, saudara-saudara. Saya gak perlu ngejelasin banyak. Tapi
Kata-kata a prisoner of hope itu menggambarkan seperti ini. Kalau saudara pernah melihat penjara, selama 3 tahun ini saya melayani beberapa orang yang ada di penjara, saudara-saudara. Mereka suka foto bilik penjara mereka, kecil. Ada yang biliknya lumayan besar, 3 kali 4 meter, tapi diisi 30 orang sampai 50 orang. Tapi kalau yang mereka diisi 2 orang, biliknya, ruangannya, itu kurang lebih 2 kali 2, dengan ada WC satu di dalam tanpa pintu, dan hanya berdua, saudara-saudara. Kemanapun saudara memandang, seakan-akan hopeless, sifatnya seorang tawanan. Ngelihat ke kiri tembok, cuma bikin susah. Ngelihat ke depan tembok, ngelihat ke belakang WC yang gak ada pintu. Luar biasa gak? It's just like wherever you see, itu hanya membawa sebuah kayak, what is happening? What am I doing here? Dengan harapan ada penyesalan, dengan harapan mereka ingin berubah, saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan berkata, you are a prisoner of hope. Itu artinya, saudara-saudara, kemanapun saudara memandang, saudara hanya akan melihat pengharapan, saudara-saudara. Saudara melihat ke depan, saudara akan melihat Tuhan akan membukakan pintu yang baik bagi saudara. Saudara melihat ke kiri, saudara akan melihat Tuhan ada dan Tuhan akan melakukan perbuatan baik dalam kehidupanmu. Saudara melihat ke kanan, saudara-saudara. Saudara hanya akan melihat bagaimana Tuhan melindungi dan menyertai kehidupanmu. You are a prisoner of hope. Dan ini yang dia katakan. Sebab hari ini juga aku memberitahu, aku akan memberi ganti padamu 2 kali lipat. Wow. Mereka mengerti konteksnya ini. Kenapa 2 kali lipat itu bisa muncul kata-katanya, saudara-saudara. Karena mereka berperang. Perang demi perang yang mereka hadapi. Dan saudara perlu ketahui bahwa setiap peperangan yang terjadi akan ada hasil jarahan, saudara-saudara, dari peperangan tersebut. Dan ketika Tuhan berkata bahwa aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, artinya cuma satu, bahwa kita akan keluar sebagai pemenang, saudara-saudara. Karena hanya pemenanglah yang bisa mendapatkan hasil jarahan dari peperangan tersebut, saudara-saudara. Maka itu Tuhan katakan sekali lagi, I'm telling you, you are a prisoner of hope. Karena masa kesulitan yang kau hadapi saat ini, masa yang tidak jelas saat ini yang kau hadapi, Tuhan katakan engkau akan mendapatkan 2 kali lipat. Segala permasalahan yang kau hadapi. Wow. Segala tenaga yang hilang, segala waktu yang sudah kita berikan, saudara-saudara, Tuhan akan kasih ganti 2 kali lipat. Tuhan bisa loh, segala kerugian kita, itu Tuhan multiplikasi keuntungan yang kita dapatkan. Tuhan bisa loh, kalau saudara-saudara sudah menghabiskan misalnya 1 tahun untuk melakukan sesuatu dan saudara berharap lebih cepat, Dia bisa melakukan percepatan, saudara-saudara. This is the kind of God that we serve. Dia cuma berkata, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Go back to your city of refuge. Karena kuncinya cuma satu. Kembalilah ke rumah Tuhan. Just come. You are a prisoner of hope. Saya mulai bertanyakan ya, Tuhan, apakah ini firman yang kau katakan, that I am a prisoner of hope, itu berlaku buat saya? Atau hanya untuk bangsa Israel, Tuhan? Tapi dia tunjukkan di ayat ke-9. Sebelum ayat 12 yang baru kita baca tadi. Di ayat 9 dia berkata gini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. I believe you know this, saudara-saudara.
Tidak pernah ada seorang raja yang mengendarai seekor keledai. Semua raja itu pasti mengendarai seekor kuda yang gagah, saudara-saudara. Tapi hanya ada seorang raja yang mengendarai seekor keledai ketika dia masuk ke dalam negaranya, ke dalam kotanya, yaitu Yesus, saudara-saudara. So when he showed this to me, saya tahu bahwa ini perkataan bahwa we are a prisoner of hope, itu adalah milik saudara dan saya. Sebab ini berbicara tentang perjanjian baru, saudara-saudara. Dikatakan di ayat berikutnya, ia yang akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu dia katakan, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. The only reason Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai seorang tahanan yang penuh harapan, saudara-saudara, sebab ada sebuah blood covenant yang dia miliki antara saudara dan saya. A blood covenant. Tahukah saudara-saudara, contoh yang paling nyata dari darah perjanjian atau perjanjian darah, saudara-saudara, adalah hubungan suami dan istri. Disitulah tercurah darah, saudara-saudara, yang menyatukan. Maka itu jangan kaget kalau Tuhan memanggil kita sebagai His bride, mempelai wanitanya. Karena ada sebuah perjanjian darah. Tuhan berkata sebagaimana seorang laki-laki ketika bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa yang telah disatukan oleh manusia, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, saudara. Demikianlah dia berkata bahwa karena aku telah mengikat sebuah perjanjian darah dengan engkau, then your life itu adalah tanggung jawab dia. Dia mengambil posisi sebagai seorang mempelai laki-laki yang menjamin, menjaga, melindungi keberlangsungan kehidupan dari mempelai wanita tersebut, saudara-saudara. And here, disinilah saudara-saudara, whenever I feel like, what am I doing? Ketika saya merasa lelah, saudara-saudara, saya bertanya-tanya, what is going on? Saya pikir ini udah selesai, tapi kenapa muncul lagi permasalahan ini? Saya pikir yang ini udah saya urus, udah settle SOP-nya, problemnya udah beres, tapi kenapa muncul lagi? Saya pikir saya udah sembuh dari COVID, tapi kenapa saya kena lagi? We thought it's over. Sebagaimana bangsa Israel, kerajaan demi kerajaan demi kerajaan, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata, mengenai engkau, because of my blood covenant, I will set you free. Harapan saya cuma satu, saudara. Harapan saya cuma satu, God, kalau engkau mau membebaskan, I believe all is well. Di dalam perjanjian baru ada seorang tahanan yang begitu terkenal, saudara-saudara. Saya percaya saudara sudah pernah mengenal pribadi ini. Karena kehidupannya sepertiga dari kehidupan, bahkan 70%, 80% dari yang kita baca di perjanjian baru mengenai kehidupan dia, itu adalah kehidupan dia di dalam penjara, saudara-saudara. Namanya adalah Paulus, saudara-saudara. Paulus hidupnya dihabiskan di penjara. Dia mencatat di kitab Roma pasal 5, dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Dia berkata ketika kita mengalami kesulitan, kita malah bisa bermegah. Ketika saudara menghadapi kesulitan di dalam kesehatan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara,
Saudara bukan seperti seorang tahanan yang down, yang putus asa, yang tidak tahu apakah ini akan berakhir atau tidak. Tapi dia bilang kita malah bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara-saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Selama 1 tahun ini saudara-saudara, saya mulai melihat ada sebuah new character yang saya temukan di dalam diri saya. Yaitu cuma satu. Ada sebuah ketekunan saudara-saudara, perseverance. Tekun gitu. Dan ketekunan ini tuh bukan saya yang buat-buat, bukan saya yang hasilkan. Tapi karena I know ada sebuah pengharapan di dalam ketekunan ini, saudara-saudara. Saya masuk kerja, saya datang pagi, bangun pagi, tidur malam, melakukan semua ini, berusaha secara konsisten, saudara-saudara. Bukan karena I enjoy doing it, of course not. Tapi saya tahu ada sebuah pengharapan, apapun yang saya lakukan ini tidak akan sia-sia. Karena firman-Nya jelas di ayat berikutnya. Dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagaimana in the blood covenant. Seorang suami ketika menikahi istrinya, saudara-saudara. Ada sebuah cincin yang dipasang. Tanda iman, janji. Bahwa ikatan pernikahan ini ada yang menjamin, saudara-saudara. Demikianlah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan that your life is guaranteed. That your life and my life itu dia jamin keberlangsungannya, saudara-saudara. Ketika saya mulai melihat ini, saya mulai mengerti ketika Paulus mencatat di Filipi 1, saudara-saudara. Dia berkata begini di ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Pernah ngerasa gak sih? Kalau kita ngelakuin ini, jangan-jangan kita takut ini semua sia-sia cuma karena satu hal, saudara-saudara. Kita cuma takut kita malu. Jangan-jangan saya tidak cukup pintar. Jangan-jangan saya ini bodoh gitu. Jangan-jangan saya ini tidak cukup rajin. Kita cuma takut malu. Tapi dikatakan demikian, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. To live is Christ. And to die is gain. Then I start to understand, guys. Saya boleh jujur. Setiap kali saya berkhotbah, saya yakin seyakin-yakinnya. Dari 10 khotbah, tidak mungkin 10-10-nya itu nilainya A, saudara-saudara. Let me be honest with you. Akan ada momen-momen I'm tired. Akan ada momen-momen I'm just lost, saudara-saudara. Saya tidak bisa selalu memberikan my A game gitu. Maksudnya dalam arti kata saya selalu memberikan kualitasnya A. Saya yakin itu tidak, saudara-saudara. Tapi ketika saya melihat apa yang Paulus katakan. Bahwa to live is Christ and to die is gain. Itu saya nangkep. Bahwa kehidupan saya itu bukan untuk menunjukkan seberapa pintarnya saya atau seberapa hebatnya saya. Tapi kehidupan saya itu hanya untuk menunjukkan seberapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Seberapa setianya Dia di dalam kehidupan saya. Bahwa hari ini ketika saya misalnya naik ke atas panggung dan membagikan firman yang saya rasa atau mungkin saudara anggap, this is not your best. That's not about it. It's not about me, saudara-saudara. Tapi it's about how faithful God is.
Di dalam keterbatasan saya dan ketidakmampuan saya, di dalam masa-masa ketika performance saya tidak cukup baik, but yet He still trusted me this platform of ministry. Hanya menunjukkan kesetiaan Dia, saudara-saudara. Di dalam kegagalan saya, misalnya mengelola bisnis orang tua saya, misalnya, decision making saya tidak selalu terbaik. Benar gak sih? Kalau saudara yang pernah memimpin perusahaan, saya yakin ada momen-momen decision yang saudara ambil, it was not your best decision. Karena situasinya gak memungkinkan, karena waktunya begitu sempit. Then we start to regret, mungkin kita akan menyesal, why did I do that? Kenapa keputusan itu saya ambil? Kita mulai berpikir kalau saja kita bisa turn back the time. Tapi ketika Paulus berkata to live is Christ, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Then I started to understand it was never about my decision, saudara-saudara. Tapi ini mengenai kesetiaan Dia. Kesetiaan janjinya di dalam kehidupan saya. Maka itu saya mulai bisa to live with whatever mistakes that I made. Saya mulai bisa tidur, ada damai sejahtera yang mengalir, saudara-saudara, bukan karena saya tahu 100% setiap kali bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik. Tapi saya ada damai sejahtera yang mengalir karena saya tahu bahwa pengharapan yang saya miliki di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus itu telah Dia berikan. Dia telah berikan materai itu sebagaimana seorang suami memasakkan cincin ke istrinya. Dia berjanji di dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, di dalam berkecukupan maupun berkekurangan, I'll be faithful. I'll give my best. Saya mulai mengerti, saudara-saudara, that prisoner of hope, rantai yang mengikat saya bukanlah rantai penghakiman, tapi rantai yang hanya menunjukkan He knows what He's doing. Ketika saya melihat rantai saya, ketika saya melihat kesulitan saya, ketika saya melihat ruang tembok tahanan ini, ada momen kita mungkin berpikir sebuah penyesalan, sebuah keputusasaan, sebuah kesulitan. Tapi semua ini sekarang saya akan melihat perkara baik apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saya. Mujizat seperti apa lagi yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupanku. Sejauh mana lagi Dia ingin mengangkat saya. Seberapa besar lagi hal yang Dia ingin tunjukkan ke dalam kehidupan saya. I am a prisoner of hope. Maka itu ketika ditulis tadi, to live is Christ and to die is gain. Bahkan kematian, saudara-saudara, yang seringkali menjadi ketakutan bagi kita, sekarang kita berani berkata, itu adalah keuntungan. Karena saya akan kembali ke rumah Bapa, tidak ada lagi tangisan, hanya ada sukacita, hanya ada tarian. Di dalam kasih yang sempurna, ketakutan itu akan lenyap, saudara-saudara. Wow. I hope it makes sense to you. A prisoner of hope. A prisoner of hope, sebuah kata-kata yang begitu kuat, saudara-saudara. Karena prisoner, namanya tahanan, you have no choice. This hope is not a choice. Harapan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupanmu bukanlah pilihan, saudara-saudara. Di dalam penjara, saudara tidak dapat memilih makanan yang saudara makan. Di dalam penjara saudara tidak dapat memilih waktu saudara ingin keluar dan masuk ke ruang tahanan tersebut. Di dalam penjara saudara tidak dapat memilih kegiatan apa yang ingin saudara lakukan.
Maka itu ketika Tuhan berkata engkau adalah tahanan pengharapan. The hope that God wants to give to you is not a choice, saudara-saudara. Bahwa kehidupanmu penuh pengharapan, titik. Is not a choice. Engkau akan berpikir, wah kehidupanku bakal susah. No, God says, kehidupanmu penuh pengharapan. Bahwa hanya hal baik yang akan terjadi kepadamu is not a choice, saudara-saudara. Apapun yang saudara lakukan, you have no freedom to fail. Nggak mungkin. Karena engkau adalah tahanan. Engkau diikat dengan sebuah perjanjian darah. Bahwa engkau sudah dijamin kehidupannya. You will not fail. Saya boleh undang tim worship. But that's what, disitulah saudara-saudara, itulah yang kesengsaraan itu saya bermegah sekarang. Masalah ini sulit, sekarang saya bermegah. I'm dancing on this problem. Karena saya akan melihat hal yang belum pernah dilihat oleh mata saya, yang belum pernah didengar oleh telinga saya, bahkan yang belum pernah terpikirkan oleh pikiran saya akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupanku. What problem are you facing now? Kesulitan apa, keputusasaan apa yang saudara miliki saat ini? Today I'm praying and I'm declaring, you are a prisoner of hope, saudara-saudara. Dan semakin saudara mengerti seberapa baiknya dan seberapa indahnya tawanan ini, saudara-saudara. I personally believe, iman saudara, your faith will be stronger. I personally believe, engkau akan berkata bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya juru selamat yang saudara inginkan di dalam kehidupanmu. I personally believe, saudara akan mempunyai sebuah keberanian berkata, sakit penyakit ini tidak akan menghentikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupanku. Kegagalan ini tidak akan menghentikan ketekunan dan usahaku di dalam bisnisku. Because we are a prisoner of hope, saudara-saudara. Ada sebuah lagu yang saya temukan, judulnya Prisoner of Hope. Lagunya ini, kalau saja saya bisa menemukan versi terbaik dari lagu ini, I would love it. Tapi lagu ini sifatnya kayak country swing gitu, saudara-saudara. Mungkin nggak terbiasa lah dengan kita. But I want you to pay attention to the words, saudara-saudara. Kata-katanya. Karena ini menggambarkan, satu lagu ini menggambarkan apa yang tadi saya ingin bagikan semuanya selama 30 menit. Gila nggak? Lagunya cuma 5 menit, dia menggambarkan 30 menit. Mendingan kita nyanyi ulang aja tuh lagu berkali-kali. Sampai ngelotok, ya kan? Saya capek-capek siapin 30 menit, tapi 5 menit itu udah bisa men-summarize everything. So today I want you to sit back. I want you to listen to this song. I want you to enjoy this song. Ambil kata-kata itu, saudara-saudara, make it personal. Dan dengarkanlah suara Samu yang akan menyanyikan lagu ini, saudara, beautifully, saudara-saudara. Everyone knows there is pain in this life. We've all seen our share of tears. But I choose to live on the positive side. And I won't be held hostage by fear. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to live, but I'm not alone. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner
what they don't understand. But I know what's true in my heart. Now I can't control what's out of my head, but I can lay back in your arms. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to leave, but I'm letting go. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. I'm a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to leave, but I'll never go. I'm wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope, bound by my faith, chained to your love, locked up in grace. I'm free to leave, but I'll never go. A prisoner of hope. I wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. I wonderfully, willingly, freely a prisoner of hope. Rantai yang diikatkan ke dalam kehidupan saudara bukanlah rantai penghakiman saudara-saudara. Jadi ketika saudara melihat permasalahan yang saudara hadapi, itu bukanlah hasil dari penghukuman. Bahwa saudara melakukan kesalahan dan saudara sedang dihukum, maka itu saudara menghadapi masalah. Bukan saudara-saudara, rantai yang diikatkan ke dalam kehidupan saudara adalah rantai kasih saudara-saudara. You're chained with love. Jadi maka itu setiap langkah yang kita ambil itu hanya akan membawa kita semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor saudara-saudara. Setiap permasalahan yang saudara hadapi itu hanya akan menempatkan saudara ke posisi yang lebih tinggi saudara-saudara. Dan saudara akan terbang seperti Raja Wali. You are a prisoner of hope. Because there is no way you will fail. Karena Tuhan yang berjanji saudara-saudara. Dan tadi ketika dikatakan you are free to go. Sebenarnya kita sebagai seorang tahanan ada momennya you are free to go but we choose not to go saudara-saudara. Ada sebuah cerita di perjanjian lama. Yang menarik saudara-saudara kadang gak make sense. Tapi itu menggambarkan cerita tentang perjanjian baru, tentang kegenapannya di zaman Yesus saudara-saudara. Dikatakan bahwa seorang hamba ketika di masa jubilei atau di masa penebusan saudara-saudara, mereka berhak dilepaskan dari seorang hamba. Jadi maksudnya kalau saya sudah menjadi pekerja dari Samuel, saya sudah menjadi hamba dari kehidupan Samuel misalnya 30 tahun. Ada masanya yaitu the year of jubilee, 70 tahun, dikatakan bahwa saya boleh bebas pergi saudara-saudara. Dan dia tidak mempunyai hak untuk melarang saya pergi. Saya boleh bebas pergi sebagai orang bebas, bukan lagi hamba. Tapi menariknya dikatakan, I have the choice. Sebagai seorang bebas, saya mempunyai pilihan untuk kembali menghambakan diri saya kepada dia, saudara-saudara. Yaitu dikatakan, kau beri tanda di kupingmu, kau bolongin, lubangi kupingmu. Itu tandanya bahwa engkau orang bebas yang memilih untuk kembali menjadi hamba dari situan tersebut. Cuma satu alasannya saudara-saudara. Hal itu bisa terjadi cuma satu alasannya. Bahwa as a free man, walaupun saya sebagai orang bebas, saya tidak bisa menemukan kehidupan saya lebih baik dibandingkan saya menjadi hamba. Maka itu Paulus berkata, wow, Paulus benar-benar is just the symbol of this whole thing, prisoner of hope. Dia berkata as a free man,
Saya memilih untuk menjadi budak Kristus, saudara-saudara. Karena saya tidak bisa menemukan tempat yang lebih baik, even in my freedom. Saya tidak bisa menemukan kehidupan yang lebih baik, even in my freedom. So today, as I lift up this bread, saudara-saudara, inilah deklarasi, janji. Inilah bukti iman kita, saudara-saudara. Betul kesulitan datang dan saya bisa memilih untuk meninggalkan Tuhan. Benar gak sih? Kita bisa marah sama Tuhan, kita bilang is enough. This whole God thing is nonsense. Tapi ketika kita mengangkat ini, kita berkata, God, even though it doesn't make sense, tapi saya percaya, sebagaimana Engkau merelakan tubuhmu di atas kayu salib, saya percaya bahwa good things will happen in my life. Sebagaimana Tuhan, Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Maka saya percaya, segala perkara di dalam kehidupanku sudah selesai. Maka hari ini saudara-saudara, inilah bukti kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bukan di dalam kesempurnaanmu, tetapi di dalam kesempurnaannya. Bukan karena setiamu, tapi karena setia Dia. Maka hari ini saudara-saudara, mari kita angkat roti ini dan berkata, Tuhan, we just want to say thank you. Karena Engkau telah membayar, Engkau telah menebus segala hal yang harus kami tebus, saudara-saudara. Ganjaran untuk mendatangkan damai sejahtera kami sudah Kau bayar lunas, Tuhan. Maka itu kami hidup utuh, Tuhan, sempurna karena kasih-Mu semata. Di dalam nama Yesus mari kita makan, saudara-saudara. Setiap kali kita mengangkat anggur ini, saudara-saudara, ingatlah, this is the blood covenant. Perjanjian darah, saudara-saudara. Oh, I wish one day I can preach about the blood covenant. Perjanjian darah, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata di perjanjian lama, bahwa di dalam darah ada kehidupan, saudara-saudara. Jadi ketika Dia memberikan darahnya sebagai perjanjian, itu sama saja Dia memberikan kehidupannya, saudara-saudara, sebagai jaminan apa yang Dia janjikan. Jika gagal perjanjian itu, maka nyawa Dia boleh diambil, saudara-saudara. Itu artinya blood covenant. So today as we lift up this cup of wine, may we remember bahwa kehidupanmu tidak mungkin gagal. Masa depanmu pasti baik. Hari esokmu penuh pengharapan. Karena Dia telah berjanji dengan mencurahkan darahnya untuk kehidupanmu dan saya. Dalam nama Yesus mari kita minum.